Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun. Hari Senin tanggal 29 Mei tahun 2023. Roh kasih Yesus di kayu salib menjadikan hidup kita baru. Kutipan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 30. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu berkas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sobat Katolikana, tidak banyak orang yang berani dan tega menyaksikan secara langsung dari dekat dengan mata kepala sendiri seseorang yang sedang mengalami sengsara atau penderitaan. Betapapun mereka sangat mengasihi orang yang sedang menderita itu. Rasa belas kasih dan empati terhadap orang yang sedang menderita tersebut tidak cukup membuat mereka tega untuk menyaksikan peristiwa itu. Hanya orang-orang yang mempunyai panggilan hati dan komitmen yang kuat akan tabah menyaksikan sekaligus mendampingi orang yang sangat dikasihinya yang sedang berada dalam penderitaan itu, seberat apapun penderitaannya. Seperti halnya yang kita jumpai dalam bacaan Injil hari ini. Sebelum Yesus menyerahkan rohnya kepada Bapanya, ia berkata kepada ibunya yang berdiri dekat kaki salibnya bersama murid yang dikasihinya, "Ibu, itulah anakmu." Dan kepada murid yang dikasihinya, Yesus berkata, "Itulah ibumu." Sobat Katolikana, dengan kata-kata yang diucapkannya, Yesus menghendaki agar Maria menjadi ibu rohani kita, dan kita semua adalah anak-anaknya yang telah dilahirkan kembali berkat penebusan putranya yang menjadi jaminan hidup kekal. Untuk itu, sudah selayaknya kita meneladani murid yang dikasihi Yesus yang disebutkan dalam bacaan Injil hari ini, menjadi murid yang setia dan terlibat total dalam karya keselamatannya. Sobat Katolikana, ketika Yesus menyerahkan rohnya kepada Bapanya, maka tuntaslah pula karya penebusan dosa yang dilakukannya. Yesus yang adalah Putra Allah sekaligus utusan Bapa telah menyerahkan rohnya bagi gereja dan juga bagi kita anak-anaknya. Mari kita syukuri rahmat penebusan yang sudah kita terima melalui sakramen pembaptisan. Melalui pembaptisan, kita semua mati bersama Kristus, sekaligus bangkit bersamanya untuk menjadi manusia-manusia baru yang siap membarui dunia, mewartakan kasih-Nya kepada semua orang. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas berkat dan rahmat yang Engkau limpahkan di sepanjang hidup kami.
Kini kami menghadap hadirat-Mu dan kami mengucapkan terima kasih tak terhingga atas segala pengorbanan-Mu di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Tuhan, jadikanlah kami semakin layak untuk mengikuti-Mu dengan menempuh jalan salib kami masing-masing dalam sukacita dan rasa syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.